Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih bertemu dengan Ibu dan kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak di bab kedua yang mengenai tentang Asmaul Husna. Kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, Al-Quddus, As-Somad, Al-Muhaimin, dan Al-Badi'. Asmaul Husna. Sebelum kita mempelajari Asmaul Husna Al-Quddus, Al-Muhaimin, Al-Badi' dan As-Somad, apa kalian masih ingat apa itu arti dari Asmaul Husna dan berapa jumlah Asmaul Husna? Ibu akan mengulang sedikit. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang bagus.
Jumlah dari Asmaul Husna adalah 99. Hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna tentang yang pertama adalah Al-Quddus. Yang kedua, As-Somad. Yang ketiga, Al-Muhaimin. Dan yang keempat, Al-Badi'. Kita lanjut, kita akan mempelajari dan apa arti dari Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus. Al-Quddus artinya adalah Allah Maha Suci. Maksudnya adalah Allah itu suci dan Allah Maha Sempurna. Allah bebas dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala sifat-sifat buruk yang ada pada diri makhluknya. Apa itu makhluknya? Makhluknya adalah ciptaannya, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam yang lain seperti gunung, bumi, dan sebagainya. Itu adalah makhluknya. Sedangkan Allah itu adalah Khalik, pencipta. Allah tidak pernah melakukan kekeliruan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pernah mengalami ketidakmampuan. Allah selalu mampu. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengalami kecacatan. Yang tadi sudah dijelaskan, Allah itu maha sempurna. Itulah sebabnya Allah memiliki nama Al-Quddus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya, apa yang ada di langit, fis sama, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, yaitu Maha Raja, yang maha suci, yang maha perkasa, dan maha bijaksana. Itu arti dari Al-Quddus. Jadi Al-Quddus itu Allah adalah maha suci. Allah sempurna. Allah tidak memiliki kekurangan apapun. Selanjutnya kita akan mempelajari As-Somad. As-Somad artinya adalah zat yang maha dibutuhkan atau tempat menggantungkan segala sesuatu. Zat yang kekal dan tidak pernah lengser atau tidak pernah tergantikan. Zat yang disandarkan kepadanya seluruh urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta seorang hamba. Jadi, ketika kita meminta sesuatu, sebaiknya memintanya kepada Allah, karena Allah adalah tempat untuk kita meminta apapun. Itu kita harus mintanya kepada Allah. Maksudnya adalah Allah sandaran seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluknya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena Allah yang telah memberikan kita rezeki, makanan, minuman, ataupun segala sesuatu, Allah yang memberikan kita. Hewan pun seperti itu. Seperti hewan melata, seperti cacing, ular. Hewan melata yang dia berjalan dengan badannya saja, Allah sudah memberikan rezeki kepada dirinya. Jadi, sebaik-baik tempat kita meminta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun, tetapi kita yang membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan makhluk, Allah tidak membutuhkan kita, Allah tidak membutuhkan apapun. Yang
kita yang membutuhkan Allah. Karena itu Allah memiliki sifat as-somad, yaitu di mana tempat kita bergantung meminta sesuatu. Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa, tunggal satu-satunya. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Apapun yang kalian minta, sebaiknya, bukan sebaiknya, tapi seharusnya kewajiban kita meminta kepada Allah melalui perantara orang lain, misalkan bisa melalui orang tua kita, melalui teman kita, ataupun melalui siapapun. Tetapi yang memberikan itu adalah Allah, tetapi melalui perantara. Yang selanjutnya adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya Allah Maha memelihara atau menjaga. Maksudnya Allah lah yang memelihara dan menjaga semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki dan kemakmuran hidup serta keselamatan dari semua makhluk ciptaannya. Al-Muhaimin juga artinya adalah Allah yang Maha melindungi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung bagi hamba-hambanya. Jadi yang Allah ciptakan di alam semesta ini, Allah yang menciptakan dan Allah juga yang menjaga dan memeliharanya. Karena sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara itu adalah pemeliharaan Allah. Manusia itu hanya bisa merusak. Manusia itu mempunyai sifat rakus atau tamak. Jadi yang merusak itu adalah manusia. Tapi Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaganya. Karena Allah yang menciptakannya. Karena Allah sebagai pelindung bagi hamba-hambanya, bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahil amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi, yang melindungi hamba-hambanya, yang melindungi makhluk-makhluknya itu adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita sebagai hambanya. Dan yang terakhir yang kita pelajari yaitu Asmaul Husna Al-Badi'. Al-Badi' artinya Allah yang Maha Pencipta atau Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, yang tidak ada akan menjadi ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 rangkaian masa.
Allah juga yang menciptakan matahari, bintang, dan planet-planet. Allah juga menciptakan gunung-gunung yang besar menjulang sebagai penyeimbang dan pengaman bumi. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan beraneka tumbuhan. Allah juga yang menciptakan makhluk hidup yang bergerak seperti hewan, manusia itu kan bergerak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan hewan dengan beragam bentuk dan ukuran, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang ukurannya pendek sampai yang tinggi. Hewan tersebut ada yang tinggal di darat, di air, ataupun di udara. Allah juga yang menciptakan angin, awan, dan hujan. Allah juga yang menciptakan beraneka keajaiban di alam semesta ini tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan apapun yang ada di dunia ini, semuanya Allah yang menciptakan. Hal itu karena Allah memiliki sifat al-badi', yaitu maha pencipta. Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Dari bentuknya, dari ukurannya, dari warnanya, itu Allah yang menciptakan semuanya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah. Kun fayakun, yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, apapun yang tidak ada akan menjadi ada. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan untuk pelajaran Asmaul Husnanya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan di dalam video ini. Jika ada yang masih belum memahami, masih kurang paham, kalian bisa langsung menanyakan ke Ibu melalui WhatsApp pribadi Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.